Perusahaan ini berdiri pada tahun 93, tahun 1993, tapi awalnya bukan ayam petelur ya. Awal berdirinya perusahaan ini adalah di bidang pembibitan, breeding farm. Jadi itu tahun 93 sampai 97. Jadi itu breeding farm ya, pembibitan, jadi jual anak ayam. Nah, seiring berjalannya waktu dari tahun 97, karena ada krisis jadi bibit agak susah jualnya, lalu kita beralih ke telur komersil. Jadi telur komersil dari tahun 97 sampailah sekarang gitu. Jadi kira-kira begitu. Oke. Kenapa gitu Pak memilih lokasi industri peternakan ayam petelur di sini? Sementara ada di tempat lain kan juga bisa gitu Pak. Kenapa Bapak memilih lokasinya di tempat ini? Untuk pemilihan lokasi kan dulu kan masih sepi di sini ya. Jadi awal berdirinya di sini malah di depan masih belum di aspal jalannya, dekat. Nah kalau mungkin udah dapat di kampus ya. Jadi kalau kita mau bangun perusahaan kan telur apalagi kan kita dirikan kan paling tidak syaratnya dekat dengan pasar gitu aja sih pertimbangannya. Dekat dengan pasar gitu aja. Potensi di bidang peteluran ini kan kalau kebutuhan Kalbar melihat dari jumlah penduduknya sama industri perteluran yang ada. Nah itu kebutuhan kita di Kalbar itu kan sekitar 120 sampai 130 ton per hari telur ya, per hari. Nah sementara sekarang yang ada kita baru sekitar 90 sampai 100. Jadi kan ada potensi dan peluang di situ. Kira-kira jumlah pekerjanya berapa Pak sekitarnya? Kita jumlah pekerja dengan penduduk lokal sama yang termasuk buruh serabutan, harian tetap, harian lepas, itu kurang lebih 100 orang. 100 orang. Apa saja sih Pak faktor pendukung atau penghambat dalam mengembangkan industri ini Pak? Faktor pendukung tadi itu kan potensi ada, pasar masih luas, kita bisa kembangkan. Kita termasuk satu-satunya mungkin yang paling dekat dengan market ya, dibandingin Singkawang, masih ngirim ke Pontianak kan jauh ya. Jadi kita punya potensi itu, di samping kita punya kendala juga bahwa kita kan dalam masih pakan ayam kan masih sebagian datangin import. Nah kayak kemarin kasus perang Rusia Ukraina, nah kebetulan kita kan sebagian bahan bakunya bungkil kedelai segala macam masih datangin dari luar. Jadi akibat perang ini di langka, mahal. Kira-kira biaya produksinya nggak masuk gitu. Kalau fase pemeliharaan ayam, fasenya ada kita bagi 3 ya. Iya Pak. 3 fase pemeliharaan. 1 fase starter, 2 fase grower ya. Sama bah kayak adik-adik. Kalau adik-adiknya fase apa grower dia? Grower. Fase tumbuh kembang ya, fase laying berumah tangga ya. Fase layer ya.
gini ya, limbah dari peternakannya ada bermacam-macam. Yang pertama dari kotoran. Kalau kotoran tuh langsung ditaruh di bawah kolong. Nanti pada umur selepas puncak produksi ada petugasnya yang untuk bukan apa ngarungin, dan itu laku. Terus limbah yang kedua dari bau, ya kan? Bau itu disiasati dengan penanaman banyak pohon. Kawasan di sini sekitar 50-an hektar, tapi yang untuk peternakan ini cuma sepertiganya. Yang 2/3-nya itu dihutankan. Karena apa? Untuk menampung kadar CO2 yang di udara sehingga nggak ngena ke pemukiman sekitar. Itu limbah yang kedua. Limbah yang ketiga berupa bangkai ayam. Ayam mati, itu kan limbah. Nah, itu penanganannya ditaruh di tempat pembakaran. Ditaruh di mobil, ditaruh ke sana, ditaruh tempat khusus, dibakar, yang uapnya itu nggak boleh kemana-mana. Dibikinkan tempat di sana. Sekian dari kami, sampai jumpa di Next project.